Di dunia hari ini, banyak hal ditentukan oleh algoritma. Apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, bahkan apa yang kita pikirkan, seringkali diarahkan oleh sistem yang tidak terlihat. Semakin lama aku berada di dunia digital, semakin aku bertanya, apakah aku masih melihat diriku sebagai manusia atau hanya sebagai data? Di tengah dunia yang diatur oleh algoritma, aku mulai bertanya, apa artinya menjadi manusia? Di tengah dunia yang semakin dikendalikan oleh sistem algoritma dan digital, manusia seringkali dinilai berdasarkan data, apa yang mereka klik, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka berinteraksi di dunia maya. Namun, tanpa kita sadari bahwa nilai manusia perlahan-lahan direduksi oleh angka, statistik, dan pola perilaku mereka. Perspektif Alkitab mengatakan hal yang berbeda. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Nilai dan identitas manusia bukan lagi dinilai dari teknologi dan popularitas yang terjadi saat ini, melainkan bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta itu sendiri. Di era algoritma, manusia seringkali dipahami melalui data. Setiap klik, setiap pencarian, setiap aktivitas digital kita direkam, dianalisis, lalu digunakan untuk memprediksi kegiatan kita. Namun, tanpa kita sadari, manusia dipandang sebagai kumpulan informasi. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa manusia tidak akan pernah bisa direduksi menjadi sekedar angka atau statistik. Di balik setiap data digital, ada pribadi yang memiliki perasaan, pengalaman hidup, dan nilai yang tidak dapat dihitung oleh sistem apapun. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki martabat yang melekat sejak awal penciptaan. Manusia memiliki akal budi, kemampuan untuk berpikir, serta kebebasan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga hal ini tidak dapat digantikan oleh teknologi. Teknologi dan algoritma memang dapat membantu kehidupan manusia. Mereka dapat mempermudah komunikasi, pekerjaan, dan akses terhadap informasi. Namun teknologi juga seharusnya menjadi alat bagi manusia saja, tidak menjadi penentu nilai untuk kehidupan manusia. Algoritma mungkin mampu mengenali apa yang kita sukai, apa yang kita tonton, bahkan apa yang mungkin akan kita lakukan selanjutnya. Tetapi hanya Allah yang benar-benar mengenal hati manusia secara mendalam. Karena itu, di perkembangan teknologi yang begitu cepat, manusia perlu mengingat kembali akan identitasnya. Kita tidak boleh kehilangan akan identitas kita yang berasal dari sistem digital, melainkan dari Allah yang menciptakan kita. Sebaliknya, manusia justru dipanggil untuk menggunakan teknologi dengan hikmat. Teknologi dapat menjadi sarana yang baik jika manusia menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran moral. Dalam perspektif iman Kristen, manusia tidak dipanggil untuk menjadi budak teknologi, tetapi manusia dipanggil untuk menjadi pengguna teknologi yang bijaksana dan mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Sehingga pada akhirnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih ini tidak dapat mengubah identitas dasar manusia. Bahkan di tengah dunia yang serba digital ini, manusia tetap dapat memiliki martabat sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Di era algoritma, teknologi memang menjadi bagian dari kehidupan kita manusia sehari-hari. Namun, teknologi tidak dapat menentukan siapa kita sebenarnya. Karena Alkitab menggambarkan bahwa kita manusia ini diciptakan menurut gambar Allah, atau yang dikenal sebagai konsep imago Dei.
Karena itu, nilai manusia tidak dapat ditentukan oleh data, angka, atau popularitas, melainkan oleh Allah yang menciptakan manusia menurut martabat dan tujuan. Nah, sehingga di tengah dunia yang semakin canggih ini, di tengah digital ini, manusia itu tetap ciptaan Allah.